Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Apa kabarnya soal dan solihah, siswa-siswi kelas 2 SD IT Umar bin Khattab. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, ya, senantiasa dijaga oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran yang ke-7 sol dan soleha. Apa itu? Kita akan mempelajari tentang suatu tata cara, ya, ibadah yang selalu berkaitan dengan sholat. Nah, tidak dipisahkan ibadah ini dengan sholat. Kalau kita mau sholat, pasti ibadah ini dikerjakan, ya, baik muslim maupun muslimah. Apa itu? Ya, yaitu wudu. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat dengan ditandainya azan, ya, yang kita dengar, maka kaum muslimin bergegas, ya, mempersiapkan diri untuk sholat, ya, yaitu dengan berwudu. Nah, penting sekali lihat, ya, wudu ini harus kita pelajari kaifiahnya, tata caranya. Apakah wudu yang kita laksanakan, apakah wudu yang sudah kita kerjakan ini benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ataukah belum sesuai tuntunan, belum mengikuti tata cara Nabi SAW dalam berwudu. Maka, ya, perlunya kita pelajari supaya wudu kita sah. Karena sah tidaknya sholat seseorang tergantung wudunya. Kalau sholatnya baik nih, bagus, khusyuk, tapi wudunya nggak benar, ya, masih banyak yang kelewat, masih basuhannya banyak yang tertinggal, ya, tidak sah, maka sholatnya tidak sah, ya. Betapa pentingnya wudu ini, ini. Iya, kenapa? Karena wudu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, kata Allah, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah, ya, usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Yaitu ini ayat tentang wudu. Kata Allah, idza kuntum ila sholah, jika kalian mau sholat, ya berwudu, ya, berwudu terlebih dahulu. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya, pernah bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Enggak diterima sholat di antara kalian, ya, apabila dia sudah berhadas hingga dia berwudu, ya. Dan juga dalam hadis lain Nabi mengatakan, la yaqbadullahu sholatan bi ghairi tuhur, ya. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci, yaitu tanpa berwudu. Nah, penting sekali, ya, wudu ini. Maka kita akan pelajari, ya, dalam pertemuan ini dan seterusnya insyaallah, ya. Baik. Berwudu adalah bersuci dari hadas kecil. Kalau hadas besar itu dengan mandi, ya. Hadas kecil misalnya kita buang air kecil, kencing atau pipis. Kemudian juga buang air besar, ya, atau buang angin atau kentut, ya, atau kita tertidur, maka kita sedang berhadas, ya, berhadas. Maka ketika kita ingin mengerjakan sholat, ya, dan waktu sholat telah tiba, maka kita harus berwudu terlebih dahulu, ya, berwudu terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang syaratnya dulu, ya. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah wudu, ya. Kita mempelajari tentang syaratnya terlebih dahulu. Baik, apa itu? Maka harus ketahui, orang yang berwudu, syarat pertama dia harus beragama Islam, ya, beragama Islam. Nah, kalau orang Kristen mau wudu boleh nggak? Boleh. Diterima nggak oleh Allah ibadah wudunya? Tidak, karena dia bukan orang Islam, ya, yaitu harus beragama Islam dulu, karena ini ibadah itu satu harus beragama Islam yang mengerjakannya, baru dinilai ibadah. Yang kedua harus berniat karena Allah, ikhlas. Ketiga harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya. Nah, yang kedua, syarat wudu setelah dia sebagai seorang muslim atau beragama Islam,
ya, dia orang yang berakal sehat, waras, ya, bukan orang gila. Kalau orang gila boleh nggak wudhu? Ya boleh aja, tapi sah tidak wudhunya? Tidak akan sah orang gila, ya. Bisa jadi nanti membasuh basuhan yang tidak penting, ya, membasuh perut misalnya atau membasuh punggung padahal kan dalam wudhu tidak ada, ya. Kemudian yang seharusnya membasuh kaki enggak dibasuh kakinya, ya karena gila, tidak paham, ya, tidak mengerti, akalnya sudah rusak. Maka dia harus berakal, ya, orang yang sehat, orang yang waras, ya. Kemudian yang ketiga, tamyiz, ya, itu satu keadaan, ya, dimana seorang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Coba kalau usia 4 tahun atau 3 tahun disuruh sesuatu, ya dilakukan saja karena dia belum paham mana yang baik mana yang buruk, ya, mana yang baik mana yang buruk, ya. Kalau sudah tamyiz, ya, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, insyaallah. Dan soleha ini yang sudah umurnya 6 atau 7 tahun sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, maka terpenuhi syarat ini. Kemudian berikutnya yaitu kita hadirkan niat. Kalau kita itu mau wudu, kita niatnya cukup di dalam hati, ya, tidak usah diucapkan, ya, tidak usah diucapkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita ketika mau berwudu harus menyediakan air, ya. Pastikan air yang kita gunakan itu suci dan mensucikan, bukan air got, bukan air WC, atau bukan air yang ada najisnya, bukan, tapi air itu suci dan mensucikan, ya. Yaitu air mutlak, ya. Boleh di sana air keran atau air hujan atau air sungai, ya. Itu boleh digunakan, bukan menggunakan air air kelapa, air kopi atau air teh, maka itu bukan termasuk air yang boleh digunakan untuk berwudu. Nah, ya, kemudian yang berikutnya ketika berwudu, ya, yaitu dia bersuci dari najis, ya, misalnya habis dari kamar mandi, habis buang air besar atau kencing, ya dia harus bersihkan dulu najisnya itu baru berwudu. Nggak boleh berwudu dulu baru membersihkan najis, ya, tidak boleh. Pastikan dia sudah bersih, ya, sudah tidak ada najis baik yang ada di badannya ataupun di pakaiannya, baru dia berwudu, ya. Nah, kemudian ya, membersihkan kulit yang tertutupi sesuatu, misalnya terkena cat, ya, atau stiker atau tempelan yang lainnya yang menempel di tangan atau anggota wudhu kita, ya kita bersihkan dulu sebelum berwudhu, ya. Nah, jadi tidak boleh ketika kita wudhu masih ada cat di tangan kita misalkan, ya, tidak kita bersihkan, tidak kita perhatikan, maka ini akan mengganggu keabsahan wudhu kita. Jadi wudhunya tidak sah, harus dibersihkan, dicuci dulu. Kalau susah gunakan sabun atau bisa seperti alkohol untuk membersihkan yang sulit, ya, seperti bensin juga, ya, kalau itu kurang aman, tapi kita gunakan alkohol atau thinner atau sabun supaya maksimal, ya, bersih, tidak ada cat lagi pada anggota tubuh kita atau pada tangan atau kaki kita atau anggota tubuh yang lainnya, sehingga kembali bersih dan baru kita berwudu. Itu, ya, yang harus diperhatikan syarat-syarat sebelum wudu, ya, solid dan solihah. Mudah-mudahan dapat difahami, ya, jadikan ilmu yang bermanfaat. Kita akan sambung nanti insyaallah berkaitan dengan rukun wudu dan sunah-sunah wudu, ya, di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.